Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Yang akan kami sampaikan adalah 3 hal penting yang akan mengawali langkah perjalanan Sang Khalifatullah Al-Mahdi Ratu Adil dalam menuju singgasana yang mulia. Hal pertama yang akan terjadi adalah dimulainya pencairan harta amanah, dana amanah yang sudah di depan mata atau hampir akan segera terlaksana, dan semoga semua sesuai dengan yang telah kami amanahkan melalui alam kegaiban dengan tangan-tangan pemegang amanah lahir. Sedangkan hal yang kedua adalah dengan dimulainya pencairan harta amanah, dana amanah secara nasional melalui mekanisme yang sudah ditentukan dan juga melalui lembaga dan yayasan yang benar dengan sebenar-benarnya. Maka dimulai pula seleksi secara luas dan berlaku secara umum, bahkan bagi para pemegang amanah di alam dunia lahir itu sendiri. Artinya bahwa dimulainya pencairan harta amanah, dana amanah, maka siapapun, baik itu rakyat, umat dan masyarakat, maupun para pelaksana pencairan, serta para pemegang amanah itu sendiri, akan tereliminasi apabila berlaku kotor dengan harta amanah atau dana amanah, serta bagi siapapun yang ingin memperoleh keuntungan lebih melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan dan diputuskan bersama. Mengenai pencairan harta amanah ini, jika sudah dimulai proses pencairannya, maka akan kami jelaskan dan kami terangkan tentang bagaimana cara penggunaan dan persyaratannya dengan benar agar selamat dan terhindar dari resiko MBL, mati, buta, dan lumpuh. Jika sebagian orang menganggap bahwa penjelasan ini adalah penjelasan yang berulang-ulang, karena sebenarnya apa yang menjadi maksud dan tujuan kami yang sebenarnya adalah agar supaya pada waktu yang ditentukan itu tiba, semuanya memperoleh keselamatan atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari alam kegaiban akan tetap mengawal hingga tuntas semuanya dengan benar, serta kami akan membersihkan siapapun dan siapa saja yang berusaha untuk menghalangi proses pencairan harta amanah, dana amanah dengan cara-cara kami, demi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat dan rakyat yang memang sudah sampai pada batas waktu untuk menerima atas hak-haknya. Kemudian untuk perihal yang ketiga, maka kami sampaikan kepada semuanya bahwa proses untuk membuka tabir yang salah dan yang benar, yang sudah dan sedang berlaku ini, yang sedang berlangsung pada waktu ini, baik bagi rakyat dan umat, serta para pejabat dan pemangku kekuasaan, akan semakin meningkat intensitasnya. Artinya bahwa bagi rakyat dan umat, akan semakin ditampakkan siapa yang berlaku benar dan siapa pula yang berlaku salah. Sedangkan bagi para pejabat dan para pemangku kekuasaan, maka tabir-tabir tentang dirinya akan terbuka secara luas dengan cara kami, yaitu bagi para pejabat dan para pemangku kekuasaan yang benar dan berjuang untuk bangsa dan negaranya, maka akan semakin bersinar dan bercahaya dharma baktinya kepada bangsa dan negara, serta kepada umat dan rakyat melalui jabatannya. Begitu pula sebaliknya, maka aib-aib tentang dirinya bagi yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya
untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi yang telah menyalahgunakan keuangan negara, jerih payah dari keringat rakyat, maka akan kami bongkar semuanya dengan cara-cara kami dari alam kegaiban. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua adalah bahwa harus kami jelaskan sebaik-baiknya perencanaan hamba, maka sesungguhnya bahwa kehendak, ketentuan, serta perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berlaku bagi semuanya. Dengan dimulainya pencairan harta amanah, dana amanah, itu adalah gerbang pembuka bagi terbukanya hijab-hijab kerahasiaan dari Ratu Adil, Imam Al-Mahdi Satrio Piningit. Salah satu dari pertanda atau di antara pertanda yang tetap harus diwaspadai adalah keadaan dan kondisi dunia secara global. Karena pada saat ini dunia sedang mengarah dan menuju terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sedangkan munculnya Imam Al-Mahdi itu, apakah di tengah huru-hara Perang Dunia yang terjadi, ataukah keadaan yang sedang terjadi saat ini, yang bisa dikatakan dalam keadaan perang dingin, perang media, perang intelijen, dan perang politik di mana-mana itu sudah dianggap sebagai perang, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan Sang Khalifatullah Al-Mahdi sebagai juru selamat dan juru damai bagi semuanya, sehingga tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Ataukah perang itu akan terjadi lebih dahulu, baru kemudian Imam Al-Mahdi itu muncul di hadapan semuanya di alam lahir? Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa puncak dari peristiwa kemunculan Sang Imam Al-Mahdi itu sesungguhnya tetap masih berada dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bagi semuanya bahwa ad-dukhan itu akan tetap terjadi di muka bumi. Namun yang dimaksud ad-dukhan itu akan terjadi dalam bentuk yang sebenarnya, ataukah melalui sebuah kias sesuai dengan perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi semua umat tetaplah berhati-hati. Sebab ad-dukhan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW telah ditafsirkan oleh para kiai dan para ulama adalah sebagai terjadinya perang nuklir dalam Perang Dunia Ketiga. Sedangkan kisah yang telah dijelaskan oleh para leluhur tanah Jawa yang disampaikan melalui cara turun-temurun, maka telah dikatakan dan disampaikan bahwa pada akhir zaman nanti akan terjadi masa kegelapan selama 7 hari 7 malam. Maka sesuai dengan apa yang telah dikisahkan tersebut, ketika terjadi masa kegelapan selama 7 hari 7 malam, dan sesudah bumi terang kembali, maka pintu rumah yang masih tertutup, menandakan atau ditandai sebagai penghuninya, sudah tiada. Sedangkan pintu-pintu rumah yang terbuka, menandakan atau ditandai sebagai para penghuninya, telah selamat dari masa kegelapan, melewati alam kegelapan yang terjadi di muka bumi. Zaman kegelapan yang terjadi yang diceritakan oleh para leluhur Jawa itu sebenarnya yang dimaksud dan disebut ad-dukhan. Dan kami sampaikan bahwa apabila yang terjadi itu adalah kisah yang telah disampaikan oleh para leluhur Jawa, maka zaman itulah yang dimaksud dengan gerbang zaman kesucian. Sebab di dalam masa kegelapan selama 7 hari 7 malam itu, maka akan terjadi seleksi oleh para kegaiban dengan yang disebut syahadat pitakonan.
atau pertanyaan tentang syahadat tauhid dan syahadat iman terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam bahasa Jawa sebagai ules putih imaniro atau pancer iman yang putih dalam diri setiap hamba kepada Zatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manakah yang akan terjadi sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagi kami di alam kegaiban hanyalah tinggal menunggu perintah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kami, dan kami hanyalah sebagai pelaksana tugas saja. Sedangkan yang harus difahami dan dimengerti oleh semuanya, bahwa terjadinya masa kegelapan itu adalah berkaitan erat dengan kejadian islah dalam satu malam yang putih yang akan terjadi pada diri sang pinilih Imam Al-Mahdi, yang akan diiringi pula dengan proses badar sejatining wujud. Untuk hal masa kegelapan dan islah dalam satu malam yang putih, bagaimana kejadian yang terhubung atau yang menghubungkan di antara keduanya, maka akan kami jelaskan setelah kami mendapatkan perintah dan telah mendekati dari masa dan waktu bahwa hal itu akan segera terjadi. Wahai sang penyair dan semua umat yang mengikuti nasihat kami melalui sang penyair ini, tetaplah jaga diri dengan sebaik-baiknya. Tetaplah mendekatkan diri kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar janganlah sampai dalam setiap diri itu dijadikan sebagai alat persembunyian daripada pasukan Al-Masih Dajjal, sehingga menjadikan diri tidak terkontrol dan mudah lalai dari perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.